Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Handa Desnita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi pendidikan. Izin perkenalkan Bu, nama saya Himatul Azmi dengan NIM 2203379 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengembangan e-assessment Webtayer dengan fenomena konflik kognitif untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa pada materi Buddha Statis di kelas 11 SMA MA. Nah, untuk latar belakang sendiri yaitu dimulai dari pembelajaran abad 21, di mana pada pembelajaran ini menuntut individu untuk bersikap adaptif, berpikir kritis, dan mampu menghadapi tantangan. Nah, selanjutnya itu ada kurikulum merdeka. Karena tuntutan dari pembelajaran abad 21, pemerintah meluncurkan kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka, yang mana kurikulum merdeka ini pembelajarannya berpusat pada siswa untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Selanjutnya itu di sini saya fokus pada kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya itu rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Keterampilan berpikir kritis menjadi kompetensi esensial yang harus dimiliki siswa, terutama pada pembelajaran fisika. Tetapi kemampuan berpikir kritis siswa masih sangat rendah yang diakibatkan dari pembelajaran yang masih bersifat teoritis dan berorientasi pada hafalan. Nah, selain itu juga ada asesmen, yang mana metode asesmen yang banyak digunakan dalam pembelajaran masih didominasi soal pilihan ganda, yang hanya mengukur aspek mengingat dan memahami tanpa menggali kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu, Selain itu, terbatasnya penerapan strategi pembelajaran berbasis konflik kognitif yang merangsang siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa di sekolah. Nah, di sini solusi yang saya berikan adalah e-assessment Webtayer, yang mana kita ketahui e-assessment yang lebih fleksibel dan lebih menggali kemampuan berpikir kritis siswa karena menggunakan Webtayer, yaitu pertanyaan yang memiliki 5 tingkat. Nah, di sini peneliti tertarik untuk mengembangkan e-assessment Webtayer dengan fenomena konflik kognitif untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa pada materi fluida statis di SMA. Nah, untuk identifikasi masalahnya ada rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa di SMA atau MA, masih kurangnya penggunaan bentuk soal bertingkat pada asesmen yang digunakan. Selanjutnya itu ada kurangnya asesmen yang mampu mengukur kemampuan berpikir kritis siswa secara komprehensif, belum optimalnya penerapan strategi konflik kognitif dalam asesmen, dan terakhir itu ada keterbatasan alat asesmen berbasis teknologi yang valid, reliable, dan efektif. Nah, pada identifikasi masalah, maka saya membatasi ada 3 masalah, yaitu kurangnya asesmen yang mampu mengukur kemampuan berpikir kritis secara komprehensif, belum optimalnya penerapan strategi konflik kognitif dalam asesmen, keterbatasan alat asesmen berbasis teknologi yang valid, reliable, dan efektif. Selanjutnya itu ada perumusan masalah. Nah, untuk perumusan masalah itu ada 3, yang mana pertama, bagaimana desain e-assessment Webtayer berbasis konflik kognitif untuk mengukur kemampuan berpikir siswa SMA pada materi fluida statis. Yang kedua, apakah e-assessment Webtayer berbasis konflik kognitif yang dikembangkan pada materi fluida statis valid dan reliable untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, apakah e-assessment Webtayer berbasis konflik kognitif yang dikembangkan mampu mengukur kemampuan berpikir kritis siswa SMA atau MA pada materi fluida statis. Nah, berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan e-assessment Webtayer berbasis konflik kognitif untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa pada materi fluida statis. Nah, untuk manfaat penelitian bagi peserta didik, membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui asesmen yang dirancang khusus untuk mendorong analisis dan refleksi terhadap konsep-konsep fisika. Bagi guru, membantu guru dalam menganalisis dan mengidentifikasi tingkat pemahaman serta kemampuan berpikir kritis peserta didik terhadap konsep fisika. Nah, bagi peneliti memberikan kontribusi dalam pengembangan asesmen elektronik berbasis konflik kognitif sebagai metode evaluasi yang inovatif dalam pendidikan fisika. Selanjutnya itu ada
kajian teori. Yang di sini saya masukkan yang pertama kajian teori itu berpikir kritis, yang kedua asesmen, yang ketiga factire multiple choice, yang keempat konflik kognitif, nah yang kelima Frida statis. Nah, penelitian yang relevan yaitu pertama penelitian yang dilakukan oleh Wijaya Tomi yang mana penelitiannya berjudul pengembangan instrumen factire multiple choice pada materi gerak parabola untuk menilai pemahaman konsep siswa SMA atau MA kelas 10. Nah, yang kedua penelitian yang dilakukan oleh Nopitasari tahun 2019 yang mana penelitiannya berjudul pengembangan instrumen soal berpikir kritis berbasis Google Form pada materi usaha dan energi SMA kelas 10. Nah, yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Pulu et al. Tahun 2022 yang berjudul pengembangan perangkat pembelajaran fisika strategi konflik kognitif berbasis eksperimen untuk mereduksi miskonsepsi peserta didik SMA konsep Wida statis. Nah, yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Putri pada tahun 2023 yang berjudul pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa pada materi Wida statis di SMA atau MA. Nah, untuk kerangka berpikirnya sendiri, yang pertama dimulai pada keterampilan abad 21, selanjutnya pada pembelajaran fisika, dan selanjutnya ada asesmen yang mana menerapkan pilihan ganda Factire untuk melihat konflik kognitif dan mengukur berpikir kritis siswa, sehingga penelitian ini peneliti berminat untuk mengembangkan asesmen Factire dengan fenomena konflik kognitif untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa SMA dan MA. Nah, untuk jenis penelitiannya yaitu menggunakan pengembangan R&D. Nah, selanjutnya model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan Board and Gall. Jenis datanya yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.